Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Boy Putra Manulang dengan NIM 230306065 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada kelinci atau Ornithoclagus funiculus. Ini dia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada kelinci. Pertama-tama, makanan masuk melalui cavum oris atau mulut. Kemudian, makanan itu dijalankan melalui esofagus. Selanjutnya masuk ke perut. Kemudian makanan itu jalan melalui hati. Ini dia hatinya. Melalui hati, jalan lagi ke pankreas. Terus makanan melewati small intestine atau intestinum tenue, usus kecil. Kemudian makanan bergerak ke cecum, terus menuju kolon. Selanjutnya makanan dari kolon menuju ke rektum, terus dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topografi atau bagian dalam pada kelinci. Yang pertama itu seperti yang kita tahu itu hepar. Warnanya merah tua, terdiri dari beberapa lobi. Yang kedua vesica velea atau kantung teduh. Ini dia yang agak hijau nih. Merupakan kaudal dari hepar. Yang ketiga esophagus. Ini maaf ya agak terpotong dia. Nah, esophagus. Yang keempat itu ventriculus. Ini dia yang besar agak keputihan nih. Yang kelima itu lien, kaudal dari ventriculus, agak di bawah dia ya, di bawah paling ujung. Cuman kurang nampak dari sini ya. Terus selanjutnya itu intestinum tenue atau usus halus, agak merah. Ini dia, halus. Selanjutnya itu cecum. Ini besar, warnanya hijau tua. Baru intestinum crassum, seperti manik-manik. Nah. Terus vesica urinaria, ini dia yang agak kekuningan nih. Terus trakea yang berbentuk cincin tulang rawan. Kemudian bronkus, cabang dari trakea sebelah sini. Kemudian pulmo atau paru-paru. Dan yang terakhir itu cor atau jantung yang warnanya agak kemerahan. Nih. Saya akan menjelaskan tentang glandula digestori atau sistem pencernaan tambahan. Dimulai dari glandula salivary atau kelenjar ludah dalam rongga mulut. Ada 3. Yang pertama itu glandula parotis, sepasang terletak di belakang mandibula bagian sini. Baru glandula sublingualis di bawah lingua dan glandula infraorbitalis. Kelenjar saliva ini berguna untuk membasahi pakan agar memudah penelanan. Saliva pada ternak monogastrik biasanya lebih asam daripada saliva pada ternak ruminansia. Yang kedua itu hepar atau hati. Hepar itu condong terletak di sebelah kanan. Ini berfungsi sebagai tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun dalam tubuh. Hepar juga menghasilkan cairan empedu yang dilahirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica velea. Yang ketiga itu vesica velea atau kantung dari empedu itu. Yang terakhir yaitu pankreas. Terdapat di antara duodenum. Ini dia. Terdapat di antara duodenum. Terdapat di dalam pankreas terdapat enzim dan juga hormon. Enzim ini disalurkan melalui ductus pankreatus ke duodenum dan hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau tidak melalui saluran keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada kelinci. Yang pertama itu dimulai dari nares atau lubang hidung. Terdiri dari nares externus, cavum nasi, dan juga nares internus. Kemudian masuk ke
glotis. Kemudian menuju laring. Dari laring itu menuju ke trakea. Atau trakea ini tersusun atas cincin tulang rawan. Kemudian masuk ke bifurcatio trachealis atau percabangan dari trakea sebelah sini. Kemudian udara pun masuk ke bronchus sinister dan dexter, kiri dan kanan. Lalu menuju ke pulmo atau paru-paru. Pulmo ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pulmo sinister terdiri dari dua lobi. Yang ini satu dua, atau lobus superius dan lobus inferius, dan juga pulmo dexter terdiri dari tiga lobi, 1, 2, 3, yaitu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum pada mamalia, yaitu bagian-bagiannya. Yang pertama hemisfere cerebri, yang ini. Yang kedua itu visura longitudinalis cerebri, yaitu lekukan yang memisahkan kedua hemisfere cerebri ini. Yang ketiga itu giri, lengkungan pada permukaan cerebrum ini. Yang keempat itu sulci, itu lekukan pada permukaan cerebrum. Yang kelima itu cerebellum nih, yang terakhir itu medulla oblongata bagian belakang ini.